Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung tentang materi amalan yang ringan tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara amal-amal yang Allah janjikan dengan pahala yang melimpah ruah, yaitu melakukan ritual haji. Apapun yang dilakukan oleh orang yang berhaji dianggap berjihad fi sabilillah, dan bahkan Allah janjikan melalui lisan nabinya, kalau hajinya mabrur, laisa lahu jaza, tidak pantas mendapatkan pahala illa al-jannah, kecuali langsung dijamin surga. Begitu besarnya pahala orang-orang yang melakukan haji, dan itu tak sebanding dengan apa yang kita keluarkan dari kelelahan kita, dari harta kita, dibandingkan dengan balasan yang langsung surga. Syaratnya mabrur. Baik, kita lanjutkan jemaah Allah. Amalan berikutnya, amalannya ringan tetapi diberi pahala yang besar, yaitu melakukan puasa di hari-hari tertentu yang telah dijanjikan dengan pahala yang besar. Dan itu dalam catatan melalui tuntunan Nabi SAW. Ada beberapa puasa yang Allah berikan pahala yang besar. Di antaranya, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah menyempurnakan Ramadan, man shama Ramadhana summa itba'ahu 6 min Syawal, maka pahalanya diberikan oleh Allah kasiyamid dahr, maka dia dianggap seperti berpuasa sepanjang tahun. Tambah cuma 6 hari, tetapi dianggap seperti berpuasa dalam setahun itu setiap hari. Maka begitulah catatan pahalanya. Dan tentu kita sudah tahu bahawa yang dimaksud oleh Nabi hadiah dari Allah ini, karena setiap kebaikan dikali lipatkan 10 minimal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah balas minimal 10 kebaikan. Kalau Ramadan kita lakukan sudah sempurna, yaitu 29 atau 30 hari, maka dalam catatan Allah
kita ini seperti berpuasa 300 hari. Makanya disuruh tambah 6 hari, dikali 10 menjadi 60. Maka kalau kita melakukannya, maka kita dianggap telah berpuasa 360 hari. Dalam hitungan qamariyah, 360 hari adalah setahun. Berarti puasa kita seperti berpuasa selama setahun. Padahal puasanya cuma 36 hari. Ini adalah hadiah Allah bagi umat Muhammad. Puasanya sedikit tapi pahalanya benar-benar melimpah. Dan tentu kita tidak akan melihat pahala itu sekarang, tapi kita melihatnya nanti di hari yang kita membutuhkan pahala, di hari yang kita butuh perlindungan, yaitu hari akhirat. Kalau sekarang tanpa pahala, kita masih bisa hidup dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat kita butuh penolong. Di saat semua bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan, disitulah amal saleh datang, dibukalah jaringan pahala, disitulah kita bergembira. Nah, jemaah melakukan Allah itu contoh pertama, puasanya ringan, pahalanya besar. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah memberi contoh puasa yang lain, ringan tapi pahala luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man shama yauma Arafah, barang siapa yang berpuasa satu hari di hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Barang siapa yang berpuasa sehari di hari Arafah, maka aku bermohon kepada Allah diampunkan dosa-dosa orang tersebut selama 2 tahun ke belakang. Jadi bahasa setahun sebelum dan setahun sesudah itu maksudnya, kata para ulama, diampunkan dosa setahun dulu, lalu ditambah lagi setahun berikutnya, maka yang dimaksud adalah 2 tahun. Hadis itu disambung oleh Nabi SAW mengatakan, dan barang siapa yang berpuasa Ashura, barang siapa yang berpuasa Ashura, yaitu 10 Muharram, maka yang diampunkan dosa setahun sebelumnya. Jadi kalau Arafah 2 tahun, yang puasa 10 Muharram itu diampunkan setahun. Bayangkan jemaah melakukan Allah, puasanya cuma 13 jam. Itu pun kita tidaklah terlalu lelah karena tetap kita akan melakukan sahur. Apalagi ini hari yang kita akan puasa Arafah, yaitu hari Minggu ini, hari Minggu lusa, itu hari libur. Jadi mungkin kegiatan pasti ada di rumah. Puasanya tak terlalu berat, tetapi Masya Allah pahalanya 2 tahun diampunkan dosa. Tidak ada pemberian Allah yang lebih hebat kecuali diampunkan dosa. Karena yang membuat kita masuk neraka apabila ada dosa. Nah, sekarang Allah menghapuskan dosa itu. Kalau itu kejadiannya, walaupun pahala sedikit, tapi dosa juga lebih sedikit dengan banyaknya diampunkan, maka pahala yang sedikit itu akan memenangkan di atas timbangan. Kita mungkin hidup kita tak banyak melakukan yang sunnah. Salat tahajud tak pernah, salat duha tak pernah, puasa Senin Kamis jarang. Kita mungkin hanya menjaga yang wajib. Tapi karena dosa kita banyak diampunkan, maka pahala yang sedikit pun bisa menyebabkan naiknya timbangan kebaikan. Di situ surga. Bayangkan orang hidup yang pahalanya banyak tapi dosanya juga banyak. Jadi 50-50. Ini belum tentu bisa memenangkan pertarungan nanti di yaumil hisab. Jadi
Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadiah Allah yang paling hebat, yaitu 2 tahun diampunkan dosa. Kalau kita hitung dengan hari Masehi, maka itu mencapai 730 hari. Ada 1 tahun 365 hari, 730 hari diampunkan dosa-dosa. Dosa apa yang diampunkan? Tentu yang pertama jaminannya dosa kecil. Tapi kalau kita berpuasa Arafah dalam keadaan beriringan dengan taubat, beriringan dengan penyesalan apa yang kita lakukan di masa lalu, maka itu bisa membuat diampunkannya dosa-dosa besar. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan lalai, siap-siap di hari Minggu ini berpuasalah dengan niat puasa Arafah. Kita di Aceh ada salah satu penghalang yang ketika orang kita tanya, ada rencana puasa tidak? Maka ada yang menjawab, susah juga puasa di hari megang. Jadi ternyata mereka menganggap megang itu lebih besar pahala daripada puasa Arafah. Megang itu adat, bukan syariat. Megang itu betul-betul adat, bahkan tidak ada unsur syariatnya sedikit pun. Biasanya kalau kita melakukan adat itu, dukungan dari syariatnya ada sehingga menjadi sebuah adat. Sedangkan megang itu tak ada dalil, tak ada perkataan ulama sunnah melakukan megang segala merorayanya hana. Itu betul-betul adat istiadat. Jangankan sampai ke tanah Jawa, di Medan pun tak kenal megang, Padang pun tak kenal megang, Riau pun tak kenal megang. Jadi itu adat kita. Yang mau kita bilang bahawa jangan sampai adat yang tak diberi pahala apapun mengalahkan syariat yang dijamin diampunkan dosa 2 tahun. Jadi baik sampo dah pegah bagop hom donging nilai ada hijit dong puasa sebab orang megang. Itu gara-gara nanti urusannya megang, beli kambing atau beli daging sekilo, lalu kemudian ditambah dengan membeli santan, bawang, tomat, mulai masak dari pagi, masak rendang berjam-jam sampai habis gas dua tabung gas. Setelah selesai, makan siang dengan rendang yang kita masak. Alihnya sakit perut. Sakit perut, orang tak dapat apa-apa, uang habis, gas habis, tak dapat pahala. Sedangkan orang lain berpuasa. Sekitar 4 jam lagi dari waktu yang kita mungkin sudah tertidur di siang hari, orang akan berbuka puasa. Langsung dalam catatan dihapuskan dosa 2 tahun ke belakang. Kita yang megang, adakah jaminan diampunkan dosa? Tak ada. Maka oleh karena itu, jangan sampai megang menjadi penghalang untuk melakukan puasa Arafah. Karena ini salah satu tipu daya syaitan mengajak kita untuk tidak menyambut tawaran Allah. Kita diberi salah satu pemahaman oleh para ulama, senjata syaitan yang paling kuat, salah satunya bagi orang yang dia baik, dia beriman, dia baik, tapi satu senjata syaitan yang akan dilancarkan kepada kita adalah at-taswif, iaitu disuruh tunda beramal saleh. Taswif itu apa? Orang ketika diberikan tawaran oleh Allah, ini hari untuk puasa, maka dia mentaswifkan, dia akan mengatakan saufa, baik-baik nanti ajalah, tahun depan sajalah. Jadi begitu datang hari Senin, dia tak puasa sunnah, nanti sajalah hari Kamis. Begitu datang hari Kamis, dia tak puasa sunnah, dia mengatakan itu urusan insya-Allah, urusan insya-Allah. Terus dia melakukan penundaan di atas amal-amal saleh sampai datangnya kematian. Ketika sudah datang kematian, masuk alam kubur, lalu kemudian di alam kubur ketika dia melewati hari-hari Zulhijjah, dia akan mengatakan, ya laitani
qaddamtu li hayati. Ya Allah, seandainya Engkau menghidupkan kami kembali, pasti kami ambil kembali apa yang telah kami lewatkan. Terjadilah penyesalan, dan tidak akan Allah kabulkan permintaan apapun dari orang-orang di alam kubur untuk kembali berada di dunia. Kita hari ini yang berada di atas dunia malah melakukan amalan-amalan, melewatkan amalan-amalan yang dirindui oleh orang di dalam alam kubur. Jadi penyesalan mereka kita mengulanginya. Masuk kita ke alam kubur, kemudian kita pun menjadi orang yang sama. Inilah orang-orang yang menunda-nunda amal. Makanya ketika mendapatkan informasi nyona puasa orang minggunya, maka perlu untuk nekat dan tekad yang kuat, berazam. Dalam hati langsung mengatakan, insya-Allah saya puasa. Dan untuk memudahkan urusan ini, maka ajaklah keluarga untuk berpuasa bersama. Karena dengan dukungan keluarga lebih mudah urusannya. Jadi ajak suami, terutama sebagai pemimpin rumah tangga, ajak isteri, ajak anak-anak, nak besok puasa Arafah. Semua puasa. Ya tentu anak yang sudah balik itu lebih pantas untuk diajak. Itu lebih bahagia dan lebih dapat momen untuk melakukan puasa itu dengan baik. Tapi kalau suami saja yang puasa, isteri tak puasa, lalu kemudian isteri memakan daging megang itu lebih dahulu, di hadapan kita dia cicipi kuah belangong, dia cicipi rendang, nyata ke depan. Susah kita melakukan itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah kekuatan kita sebelum meninggal. Jangan lewatkan tawaran dari Allah ketika Allah menawarkan pahala-pahala yang besar. Memang hari ini kita tak melihat pahala, tapi nanti kita benar-benar membutuhkan pahala itu. Benar-benar membutuhkan pahala itu. Nah, jemaah melakukan Allah. Kemudian hari ini selalu berulang-ulang setiap tahun. Setiap tahun ketika sudah datang hari-hari penentuan untuk melakukan Idul Adha, Idul Fitri juga begitu, berefek pada puasa Arafah, maka timbullah pertanyaan yang dibicarakan oleh banyak orang, bagaimana kita puasa Arafah? Apakah wajib sama dengan hari wukuf di Arafah? Ini Arab Saudi. Kalau kita hari raya hari Senin, mereka itu hari rayanya nanti hari Minggu. Berarti mereka Arafahnya, wukuf di Arafahnya hari Sabtu. Berarti besok. Sedangkan kita hari Arafah berdasarkan penanggalan Zulhijjah kita Minggu. Otomatis kita berbeda hari puasa dengan kejadian wukuf di Arafah. Maka pertanyaannya, apakah wajib kita berpuasa Arafah mengikuti hari wukuf di Arafah? Dan ini sudah pasti beda dengan Arab Saudi. Masalahnya kenapa yang kita bicarakan Arab Saudi? Karena di negara itu terjadinya wukuf dengan pelaksanaan haji. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang selalu membuat pertikaian di grup-grup WA. Jadi yang satu orang melemparkan pernyataan wajib seperti wukuf di Arafah, yang lain mengatakan tak wajib. Maka perlu sedikit kita membuka wawasan kita agar kita tak mudah menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, tak mudah mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan amalan orang. Karena dengan semakin banyak membaca, semakin tinggi level ilmu kita, maka semakin luas pandangan kita di atas langit, di atas angin. Jadi kita masuk ke dalam pribadi yang berlapang dada seandainya kita faham apa yang terjadi. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam pandangan ini masalah puasa Arafah apakah harus sama dengan wukuf di Arafah, itu ada perbedaan pendapat, itu wajar. Lajnah Daimah Saudi Arabia, yaitu kumpulan para ulama berfatwa atau muftinya di Arab Saudi, mereka memang berpandangan, sebahagiannya mengatakan bahawa hari wukuf di Arafah
itulah hari untuk berpuasa Arafah. Begitu pandangan Lajnah Daimah, ya, iaitu Dewan untuk mengeluarkan fatwa. Tapi tidak semua ulama Arab Saudi berpandangan seperti itu. Sebahagian yang lain itu memilih pandangan kedua, yaitu tidak wajib sama antara hari Arafah di negara masing-masing dengan hari wukuf di Arafah. Tidak wajib sama. Malah sebahagiannya mengatakan kembalikan ke hari di negara masing-masing. Termasuklah yang mengatakan ini, yang paling masyhur ulama di Saudi itu adalah Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tidak wajib sama antara hari Arafah dengan wukuf di Arafah, maka di setiap negara mengikuti penanggalan Zulhijjahnya masing-masing. Dan ini sebenarnya banyak ulama yang lebih memilih pandangan kedua ini, Pak. Iaitu tidak wajib sama. Tidak wajib kita mengikuti wukuf di Arafah untuk kita puasa Arafah. Apa pertimbangannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Nabi SAW itu sudah lebih dahulu melakukan puasa Arafah dibandingkan adanya wukuf Arafah. Itu yang perlu kita catat baik-baik. Jadi dalam catatan sejarah juga berdasarkan dalil, Rasulullah SAW itu sudah mulai puasa sunnah Arafah dari 2 Hijriah. Tahun kedua Nabi di Madinah itu sudah mulai dianjurkan puasa sunnah Arafah. Sedangkan wukuf di Arafah itu baru ada ketika Nabi melakukan haji yang pertama dan yang terakhir, yaitu 10 Hijriah. 10 Hijriah, tahun ke-10. Itulah haji Nabi yang pertama dan itulah haji wada' Nabi SAW. Baru ada wukuf di Arafah. Kalau begitu, Nabi sudah 8 kali sekurang-kurangnya melakukan puasa sunnah Arafah, tidak pernah merujuk ke wukuf di Arafah. Nabi melakukan puasa sunnah Arafah 9 kali, tidak terjadi wukuf karena tak bisa dilakukan haji. Jadi kalau seandainya Nabi merujuk kepada wukuf, pasti Nabi tak melakukan puasa sunnah Arafah karena tak ada wukuf. Jadi ini yang perlu dipahami pertama, duluan syariatnya puasa sunnah Arafah daripada adanya wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, pertimbangan kedua, selama Nabi di Madinah dan apapun yang Nabi lakukan yang sifatnya membutuhkan penanggalan atau ru'yah, Nabi tak pernah merujuk ke Makkah. Jadi Nabi tidak bertanya di Makkah bagaimana, di Makkah bagaimana, karena di sana pusat terjadinya wukuf. Nabi tidak pernah tanya di Makkah sudah terjadi wukuf atau tidak. Tidak pernah ditanyakan karena Nabi melakukan semuanya di Madinah dengan penanggalan yang dilihat dari Madinah. Pertimbangan yang ketiga, kalau seandainya di masa Nabi SAW semua harus merujuk ke kota Mekah dalam urusan seperti ini, maka hal itu akan membuat kesulitan untuk menentukan hari di luar kota Mekah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau penentuan Idul Fitri harus merujuk ke kota Mekah sebagai pusat yang dianggap sumber di situ, berapa hari perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk memberitahu bahwa sudah nampak anak bulan di Mekah? Kalau seandainya penanggalan Ramadan di Makkah terjadi misal hari Jumaat, apakah langsung bisa memberitahu Madinah bahwa di sana sudah nampak anak bulan? Jangan kita alihkan kepada perkembangan teknologi kita hari ini. Hari ini teknologi kita di sana, begitu sudah nampak bisa dikirimkan langsung berita dalam sekian detik. Dulu mana? Tak ada HP, tak ada WA, tak ada televisi. Seandainya merujuk ke sana,
seandainya di Mekah hari Jumaat mulai Ramadan atau mulai 1 Zulhijjah hari Jumaat, berapa hari butuh waktu untuk mengirimkan kabar ke Madinah bahawa di sana sudah masuk? 7 hari paling kurang, Pak. Yang Mekah Madinah 7 huruf paling kurang. Begitu sudah sampai ke Madinah, huruf ini kalauan. Bagaimana orang melakukan puasa Ramadan kalau di sana dia tak tahu di Makkah terjadi hari apa? Hari ini orang mengatakan harus sama wukuf dengan Arafah. Dulu bagaimana seandainya orang dulu yang melakukan wukuf berapa hari? Yang melakukan 1 Zulhijjah lah, karena patokannya 1 Zulhijjah, berapa hari dia butuh waktu memberitahu Madinah? Itu baru Madinah. Belum lagi ke negara Islam yang lain. Berapa butuh waktu untuk memberitahu ke Syam, ke Syria, ke Mesir, segala macam. Kagak. Semua orang akhirnya menunggu-nunggu. Dan tak ada kabar ni. Bagaimana ni? Bagaimana? Akhirnya hana puasa. Akhirnya hana Zulhijjah. Nah, itu yang perlu diketahui. Hari ini orang kenapa mengalihkannya kepada kecanggihan teknologi? Urusan ibadah itu teknologi hanya sebagai pelengkap. Ibadah tetap mengikuti urusan syariat. Alasan keempat, kata para ulama, ini yang saya kabarkan bukan dari saya, tapi kata para ulama. Alasan keempat, dari masa sahabat itu sudah pernah terjadi perbedaan matla'. Perbedaan matla' yaitu hari keluarnya anak bulan. Yaitu berdasarkan hadis dari Quraib, hadis sahih riwayat Muslim. Dia diutus oleh Ummu Fadl. Ummu Fadl itu bekas mantan budak dari Ibnu Abbas, diutus ke Syam. Lalu ketika mau mendekati hari raya, itu dia balik ke Madinah. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertemu dengannya, bertanya, di Syam sudah nampak anak bulan? Apa jawab Quraib? Di sana sudah nampak anak bulan hari Jumaat. Artinya sudah mulai waktunya untuk berbuka puasa terakhir. Kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh Quraib, kenapa tidak di Madinah bagaimana? Kata Ibnu Abbas, kami belum nampak, maka kami akan berpuasa 1 hari lagi. Itu penglihatannya dari awal bulan. Lalu kemudian Quraib mengatakan, kenapa tidak ikut ke Syam saja? Karena di sana sudah duluan nampak hilal, sudah duluan nampak anak bulan. Maunya ikut ke sana saja. Jadi antara Madinah dengan Syam itu bisa dilakukan bersama, puasa bersama, hari raya bersama. Apa jawaban Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Muslim itu? La, tidak begitu. Hakaza ma amarana Rasulullah. Tapi beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa maksudnya beginilah? Ikuti penanggalan hilal di tempat masing-masing. Makanya Ibnu Abbas tidak mau mengikut Syam. Dan penduduk Madinah puasa dan berhari raya berbeda dengan hari yang ada di Syam, di Syria. Syam itu Syria. Dari dulu sudah pernah terjadi. Dan masalah Zulhijjah, Nabi mengatakannya melihat bulan. Itu dari hadis Nabi, kata Rasulullah, "Iza ra'aitum hilala Zulhijjah", kalau engkau sudah melihat hilal bulan Zulhijjah. Jadi Nabi ketika mau melaksanakan puasa dari Zulhijjah itu, Nabi mengatakan yang melihat, kalau sudah melihat awal Zulhijjah. Jadi patokannya apa? Hilal. Berarti hilal itu di mana? Di negara masing-masing. Itulah yang diambil oleh jumhur ulama dengan konsep ikhtilaful matali'. Di mana engkau berada, disitulah engkau melakukan amalan yang berbentuk suruhan yang berpatokan pada hilal. Maka oleh kerana itu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa gundah seakan-akan kita ini melakukan amalan yang salah. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam telah menetapkan bahawa hilal itu nampak dari hari Sabtu 1 Zulhijjah, maka jatuh hari raya hari Senin, maka hari Minggu adalah hari Arafah. Dan yang terakhir, penamaan Arafah kebetulan sama antara hari Arafah dengan tempat kita wukuf. Itu kebetulan namanya sama. Disebut hari Arafah, itu kata para ulama, yang pendapat yang paling masyhur yaitu hari Nabi Ibrahim mengetahui mimpinya. Setelah pasti mengetahui mimpi, baru besoknya 10 Zulhijjah dia menyembelih Ismail. Jadi disebut hari Nabi Ibrahim mengetahui mimpi.
Sedangkan tempat wukuf Jabal Arafah, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, itu disebut dengan Jabal Arafah, itu banyak versi. Yang pertama mengatakan bahawa yaitu ketika Jibril mengajarkan Ibrahim untuk melakukan haji, Ibrahim diajak untuk melangkah ke Jabal Arafah atau Jabal Rahmah, ya. Itu Ibrahim mengatakan kalimat araftu, aku sudah tahu, maksudnya aku sudah bisa melakukan ritual ini, haji ini. Maka disebutlah dengan Jabal Arafah, iaitu jabal ketika Ibrahim sudah mengetahui tata cara manasik haji. Itu yang pertama. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Kemudian dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir itu ditambahkan, dinamakan dengan Jabal Arafah, yaitu jabal di saat Adam dan Hawa saling mengetahui. Jadi kan terpisah semenjak diturunkan dari surga. Nah, bertemunya di sana. Nah, akhirnya dinamakan Jabal Arafah dalam versi sebahagian ulama mengatakan karena Adam dan Hawa kembali berjumpa dan mengetahui di mana posisi Siti Hawa. Maka juga dinamakan dengan Jabal Rahmah. Yaitu gunung tempat pertemuan kasih sayang antara Adam dan Hawa. Pandangan ketiga dinamakan Jabal Arafah karena di waktu orang wukuf mereka Arafah, yaitu memperkenalkan diri kepada Allah, mengakui dosa-dosanya. Karena i'tarafa ya'tarifu, i'tiraf itu artinya mengakui dosa-dosanya, memohon ampun. Dinamakanlah tempat itu tempat untuk mengakui dosa, bermohon kepada Allah agar diampunkan. Jadi itu pandangan-pandangan. Kebetulan hari Arafah itu bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Maka gundah gulanalah sebahagian orangnya kibannya, yang betul kiban. Maka ada yang kadang-kadang maksa kali dengan mengatakan bahawa hanasah so yang puasa Arafah ba'ura minggu hanasah karena wukuf sudah dilakukan di hari Sabtu. Begitulah keadaan kita. Maka dengan mengetahui ini, berlapang dadalah, lakukanlah amal dengan yakin, tidak perlu merasa resah, dan insya-Allah Allah terima amal kita. Yang jangan tak puasa. Hanya ada yang penting. Kahit tak begah ke puasa ana si. Kupu mah tak begahnya je di bunuh ka. Ka 40 minit dah begah ujung-ujung je hana puasa. Ke hana tak begah ripun berarti menyamanan. Kita cukupkan, insya-Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.